Halo, saya Putra, dan di depan saya ada sebuah permainan yang bentuknya tidak asing. Mirip seperti Monopoly, dan yap, ini adalah Be Happy Poly, sebuah board game kesehatan mental anak, bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan mental bagi anak. Bagaimana bermain board game ini? Yuk ikuti saya. Jadi, Be Happy Poly ini dibuat oleh komunitas riset SDM Pelambuan 4, Banjarmasin. Dan ini dibuat oleh anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Keren sekali ya. Untuk perlengkapan permainannya, ada papan permainan, beberapa kartu, dan di sini juga ada token emoji, dadu, dan pion. Permainan ini bisa dimainkan 2-4 orang. Misinya adalah menjadi pemain bahagia yang bermental sehat, yang ditunjukkan dengan mendapatkan banyak token bahagia. Jadi, di awal itu, pemain akan diberikan modal 3 token bahagia dan token sedih. Selama permainan, pemain harus bisa mengurangi token sedih dan sebanyak mungkin menambah token bahagia. Sekarang, mari kita lihat ada apa saja di papan permainannya. Ada slogan, "Ayo, jadi anak bahagia yang bermental sehat." Kotak-kotak ini memiliki perintah tersendiri. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada kotak mulai. Kotak di mana permainan dimulai. Seluruh pion diletakkan di kotak ini untuk pertama kali. Selanjutnya, ada kotak tindakan. Permainan yang jatuh di kotak ini harus mengambil kartu tindakan dan akan mendapatkan 2 kemungkinan pilihan, yaitu tindakan positif atau negatif. Pemain yang mendapat kartu positif akan mendapat 1 token bahagia. Pemain yang mendapat kartu negatif akan mendapat 1 token sedih. Contohnya di sini ada kartu dengan keterangan selalu merasa rendah diri dan tidak lebih baik dari orang lain. Kotak info. Kotak berisi pengetahuan tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan kesehatan mental. Pemain yang jatuh pada kotak ini harus membacakan dengan nyaring dan jelas informasi yang terdapat pada kartu info. Tidak ada penambahan token bahagia atau sedih. Berikutnya, ada kotak aksi. Pemain yang jatuh di kotak aksi harus mengambil kartu aksi dan melakukan perintah yang terdapat pada kartu. Pemain yang melaksanakan aksi sesuai dengan perintah kartu akan mendapat 1 token bahagia. Next, ada kotak kejutan. Kotak kejutan berisi kejutan-kejutan yang mengharuskan pemain untuk melakukan perintah tertentu dan membuat permainan bertambah seru. Pemain yang tiba di kotak kejujuran harus mengambil kartu kejujuran, kemudian menjawab dengan jujur pertanyaan pada kartu. Pemain yang mau menjawab akan mendapat 1 token bahagia. Pemain yang tidak menjawab atau memberikan jawaban yang tidak jujur, maka akan mendapat 1 token sedih. Contohnya di sini, "Ayo jujur, apakah kamu pernah membuli orang lain?" Pemain yang jatuh di kotak tebak emosi mengambil kartu emosi. Pemain akan memeragakan emosi dengan ekspresi wajah tanpa suara, sedangkan lawan main yang akan menebak. Jika kesulitan menebak, pemain dapat membantu dengan memberikan petunjuk dengan kata-kata, tetapi tidak boleh menyebutkan kata itu sendiri. Kalau lawan main ada berhasil menebak, maka pemain dan lawan main akan mendapat 1 token bahagia. Contohnya di sini, pemain diminta menirukan ekspresi bersemangat. Selanjutnya, ada kotak kasus. Pemain yang jatuh di kotak kasus ini akan membaca kasus yang terdapat pada kartu. Pemain harus memberikan jawaban atau pendapat terhadap kasus. Pemain yang melaksanakan misi ini akan mendapatkan token bahagia. Sementara jika pemain tidak melakukannya, maka tidak ada mendapatkan token apapun. Contohnya di sini ada kasus Lala suka bermain gawai sampai larut malam. Lala sering mengamuk dan tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Dari kasus ini, pemain diminta untuk memberikan pendapatnya. Selanjutnya, ada beberapa kotak yang tidak memerlukan kartu, seperti kotak meditasi, di mana pemain yang jatuh di kotak ini harus melakukan tindakan meditasi dengan menutup mata dan tarik napas dalam. Pemain tidak mendapatkan token bahagia maupun sedih. Kotak hukuman. Pemain yang jatuh di kotak ini akan kehilangan 1 giliran bermain akibat mendapat hukuman. Kotak bebas kemana saja. Pemain yang jatuh di kotak ini boleh pergi ke 1 kotak mana saja. Dan ada kotak buang emosi negatif. Pemain yang jatuh di kotak ini boleh membuang 1 token sedihnya ke dalam bank token. Akhir permainan, masing-masing pemain akan menghitung jumlah token bahagia dan sedih yang telah didapatnya selama permainan. Pemenang ditentukan dengan jumlah token bahagia terbanyak
yang telah dikurangi dengan jumlah token sedih. Misalnya, pemain pertama mendapat 10 token bahagia dan 5 token sedih. Sedangkan pemain kedua mendapat 10 token bahagia dan 7 token sedih. Selisih token bahagia pemain pertama adalah 5, sedangkan selisih token bahagia pemain kedua adalah 3. Maka pemenangnya adalah pemain pertama. Pemenang dinobatkan sebagai anak bahagia yang bermental sehat dan menjadi penebar motivasi positif kepada teman-teman lainnya. Tapi tunggu dulu, permainan ini bisa dinyatakan gagal juga loh jika salah satu pemain atau lebih memiliki token sedih lebih banyak dari token bahagia, maka semua pemain dinyatakan gagal. Pemain lain dapat membantu pemain yang gagal dengan bekerja sama, memberikan bantuan, misalnya dengan memberikan kartu tindakan positif atau kartu lainnya agar pemain yang gagal dapat menambah token bahagia. Ini menjadi pelajaran bahwa ketika ada salah satu teman kita yang mengalami depresi, maka kita harus bersimpati dan memberikan bantuan. Permainan ini tidak hanya memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan mental, tapi terdapat pula aksi-aksi yang harus dilakukan anak. Dan ini cocok dimainkan untuk anak-anak yang pernah membuli, anak-anak korban bullying, atau anak-anak yang terindikasi mentalnya terganggu dan tidak mau bercerita. Dan ini juga bisa melatih kemampuan komunikasi anak. Dan itulah video tutorial permainan di Happy Polly ini. Salam kesehatan mental.